Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Proses Pengendalian Manajemen. Nah, pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai proses pengendalian manajemen terkait pengendalian tradisional organisasi dan pengendalian proses manajemen. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengendalian anggaran dan analisis varians, yang kedua, pengendalian pemasaran dan distribusi, dan kemudian ringkasan. Pengendalian anggaran dan analisis varians. Nah, anggaran adalah rencana operasional terperinci untuk periode tertentu di masa depan. Ini adalah sebuah perkiraan yang disiapkan sebelum periode yang berlaku. Ini berfungsi sebagai barometer bisnis karena merupakan rencana aktivitas bisnis lengkap yang mencakup periode. Adapun arti pengendalian adalah suatu cara untuk mengintegrasikan kinerja saat ini, upaya sistematis untuk membandingkan dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Adapun pengertian dari pengendalian anggaran adalah mengacu pada prinsip, prosedur, dan praktik untuk mencapai tujuan melalui anggaran dan laporan anggaran. Ini adalah sistem akuntansi dan pengendalian manajemen di mana semua operasi diprediksi dan direncanakan sedini mungkin, dan hasil aktual itu dibandingkan dengan hasil yang diprediksi dan direncanakan. Pengendalian anggaran merupakan metode manajemen yang penting untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Ini adalah alat manajemen yang berguna untuk membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mencapai keseimbangan antara tujuan dan sarana, serta keluaran dan usaha. Adapun pengendalian anggaran itu mencakup yang pertama, penyusunan anggaran, yang kedua, untuk mencapai perbandingan angka anggaran yang berkelanjutan, dan yang ketiga, anggaran direvisi untuk memperhitungkan keadaan yang berubah. Administrasi pengendalian anggaran. Nah, dalam sebuah organisasi besar, proses sistem pengendalian anggaran dapat diatur dan di sepanjang baris berikut. Yang pertama ada namanya penetapan tujuan. Jadi tujuan itu harus tertulis dan area kontrol harus digambarkan dengan jelas sehingga setiap orang memahami dengan jelas rencana dan ruang lingkupnya. Yang kedua, membangun pusat anggaran. Pusat anggaran adalah bagian dari organisasi bisnis yang didirikan untuk mengendalikan anggaran. Setiap pusat telah mengembangkan anggaran sehingga pusat anggaran harus dipilih dengan benar. Pusat anggaran dapat terdiri dari beberapa pusat biaya yang mewakili kelompok mesin yang berbeda. Yang ketiga, masukkan catatan akuntansi yang sesuai dan kompilasi. Jadi Departemen Akuntansi menyediakan data yang dibutuhkan oleh Departemen Anggaran dan Departemen Anggaran dapat menggunakan data ini untuk membuat sebuah perkiraan. Yang keempat, perumusan bagan organisasi anggaran. Bagan organisasi adalah peta di mana menggambarkan fungsi dan tanggung jawab setiap anggota staf manajemen dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui posisinya dalam organisasi dan hubungannya dengan anggota lainnya. Yang kelima, membentuk komite anggaran. Di perusahaan kecil, akuntan biaya bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran, tetapi di perusahaan besar, komite anggaran lah yang ditunjuk untuk melakukan tujuan ini. Yang keenam, penyusunan manual anggaran. Ini adalah dokumen atau jadwal atau buku peraturan yang menjelaskan tanggung jawab personel yang terlibat dalam persiapan harian formulir dan catatan yang diperlukan untuk pengendalian anggaran. Manual ini mendefinisikan fungsi khusus dan umum dari perencanaan anggaran, eksekutif, manajer, departemen, dan komite anggaran. Yang ketujuh, tingkat aktivitas. Menetapkan tingkat aktivitas normal sangat penting karena merupakan dasar dari anggaran. Tingkat aktivitas dapat dicapai dengan bekerja secara efektif dalam kondisi tertentu. Yang kedelapan, memilih periode anggaran. Periode yang dicakup oleh anggaran disebut dengan periode anggaran. Lamanya periode anggaran umumnya itu tergantung pada sifat rencana, kondisi bisnis, aspek pengendalian, periode produksi, dan waktu keuangan yang tersedia. Nah, yang kesembilan, mencari faktor penganggaran utama. Anggaran harus dirumuskan di sekitar faktor anggaran utama perusahaan. Setiap bisnis memiliki faktor kuncinya sendiri membatasi tingkat aktivitas. Faktor-faktor kunci ini harus diidentifikasi dan didiagnosis dengan benar. Nah, sebagian besar perusahaan, penjualan permintaan seringkali menjadi faktor kunci anggaran tadi. Yang ke-10, alokasi biaya anggaran ditentukan. Ini adalah biaya yang diharapkan dari pusat anggaran dalam jangka waktu tertentu, relatif terhadap tingkat kegiatan yang dicapai oleh pusat anggaran.
Selanjutnya, yang ke-11, eksekusi anggaran dan catatan kinerja aktual, yaitu salinan dari total porsi anggaran yang sesuai dari masing-masing departemen di area kegiatan yang relevan didistribusikan kepada masing-masing orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Dan yang terakhir, analisis dan pelaporan varians anggaran. Varians adalah perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Selisih anggaran adalah selisih antara angka anggaran dengan angka yang sebenarnya. Jadi perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya aktual biasanya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menentukan kontribusi setiap faktor terhadap varian keseluruhan disebut dengan analis varians. Adapun elemen keberhasilan sistem pengendalian anggaran, yang pertama itu bergantung pada elemen yang pertama, itu tujuan. Semua rencana memerlukan penetapan tujuan karena rencana hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah akhir. Yang kedua, pengetahuan tentang perilaku biaya. Sangat penting untuk memahami model biaya perusahaan. Analisis laba volume biaya adalah alat yang berguna untuk latihan penganggaran karena membantu memahami perilaku biaya. Yang ketiga, peramalan kegiatan usaha yang akurat. Peramalan merupakan prasyarat dalam proses penganggaran. Bukan hanya titik awal, tetapi juga penting untuk anggaran yang akurat. Dimungkinkan untuk memprediksi aktivitas di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, koordinasi kegiatan usaha. Anggaran mengkoordinasikan semua anggaran individu menjadi satu kesatuan rencana karena setiap anggaran memiliki dampak tertentu terhadap anggaran lainnya. Yang kelima, elemen yang kelima, pendidikan. Jadi manajer di semua tingkat itu harus dididik tentang kegunaan anggaran dan harus mengajari semua orang peran yang harus mereka mainkan dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran. Ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan dalam metode penganggaran. Yang keenam, mengkomunikasikan anggaran. Keberhasilan rencana anggaran terpadu bergantung pada pengkomunikasian anggaran pribadi kepada unit-unit yang berbeda dalam organisasi. Nah, yang ketujuh, penerimaan dan kerjasama. Anggaran yang berhasil juga mengharuskan mereka yang melaksanakannya menerimanya. Jadi, penyusunan anggaran harus didukung secara aktif oleh seluruh organisasi. Yang kedelapan, fleksibilitas yang wajar. Rencana anggaran harus mencakup fleksibilitas yang wajar. Juga harus diingat bahwa terlalu banyak fleksibilitas dan terlalu banyak kekakuan tidak diinginkan. Karena terlalu banyak fleksibilitas akan melemahkan pengendalian biaya. Anggaran akan habis. Selain itu, terlalu banyak kekakuan yang tidak memungkinkan penyimpangan yang wajar akan menimbulkan masalah dan pembatasan dalam pelaksanaan anggaran. Yang kesembilan, dukungan sistem yang memadai. Ini terutama dari akuntansi ya, dan perlu untuk dipastikan bahwa catatan dan prosedur cukup untuk menyelesaikan tugas yang ada. Oleh karena itu, anggaran harus dikaitkan dengan sistem akuntansi dalam definisi yang sama dan dengan cara lain terkait dengan elemen publik. Dan yang terakhir, elemen yang berpengaruh terhadap proses keberhasilan penganggaran organisasi, yaitu menyediakan kerangka evaluasi. Anggaran menyediakan dasar untuk mengevaluasi kinerja departemen yang berbeda. Anggaran yang sehat pada awalnya akan memuat tujuan dan harapan organisasi yang nantinya digunakan sebagai teknik evaluasi yang efektif. Selanjutnya, ada berbagai macam jenis anggaran. Yang pertama, ada namanya anggaran fleksibel. Itu anggaran dinamis yang dirancang untuk berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Disebut juga dengan anggaran variabel atau anggaran rasio geser. Anggaran yang disiapkan dengan cara menyediakan biaya yang dianggarkan untuk setiap tingkat aktivitas disebut dengan anggaran fleksibel. Yang kedua, anggaran rumah tangga nol atau zero based budget, disingkat dengan ZBB. Itu artinya basis nol atau anggaran nol sebagai titik awal. Jadi nggak ada angka referensi yang diberikan untuk anggaran ini. ZBB ini berasal dari Amerika Serikat. Angka anggaran baru ditentukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Konsep dasar ZBB adalah start from scratch, yaitu setiap kegiatan dalam organisasi harus diverifikasi dan dijelaskan. Alternatif dan hasil yang diperoleh harus dipertimbangkan. Jenis anggaran ketiga namanya total anggaran. Total anggaran adalah anggaran ringkasan yang mencakup anggaran semua fungsi perusahaan. Anggaran total disusun dalam bentuk laba rugi, dimulai dengan pendapatan penjualan, diikuti dengan biaya penjualan, pendapatan operasional, beban non-operasional, dan pendapatan lainnya untuk mencapai laba sebelum pajak dan bunga. Dan kemudian mencapai laba bersih setelah dikurangi keuangan, biaya, dan pajak penghasilan. Jadi total anggaran perlu disetujui oleh panitia anggaran sebelum dapat diimplementasikan.
Jenis anggaran selanjutnya yaitu anggaran kinerja yang mana itu dirancang untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan khusus dan organisasi umum. Fokus utamanya itu adalah pada kontribusi setiap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara umum dan terutama tujuan bisnis jangka pendek. Analisis varians. Nah, analisis varians itu adalah proses menganalisis varians dengan menguraikan varians total menjadi identitasnya lebih kecil, sehingga tanggung jawab varians dapat dengan mudah ditunjukkan. Jika nilai realnya itu lebih kecil dari yang diharapkan, perbedaannya disebut dengan menguntungkan, dan jika nilai sebenarnya lebih besar dari yang diharapkan, nah itu disebutkan perbedaan yang tidak menguntungkan. Jadi untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian itu, manajemen harus memperhatikan aspek-aspek. Yang pertama, meningkatkan standar keandalan. Yang kedua, antisipasi keadaan darurat. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk mengubah kondisi pasar. Yang keempat, memberikan toleransi untuk kemungkinan kehilangan material, jam kerja mesin, jam kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan manajemen. Pengendalian pemasaran dan distribusi. Pengendalian pemasaran adalah proses di mana manajemen menghasilkan informasi tentang kinerja pemasaran bisnis yang relevan. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di layar ada tabel yang menggambarkan tentang 4 jenis kontrol yang diperlukan untuk mengelola aktivitas pemasaran dalam suatu organisasi. Nah, ini ada yang pertama namanya itu pengendalian strategis, yang mana bertujuan untuk memeriksa apakah organisasi memanfaatkan peluangnya sehubungan dengan pasar, produk dan saluran. Yang kedua, pengendalian rencana tahunan itu bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang direncanakan sesuai dengan yang dicapai. Yang ketiga, pengendalian efisiensi dan efektivitas itu bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam pencapaian strategi dan tujuan pemasaran. Nah, yang keempat ada namanya profitabilitas, yaitu bertujuan untuk mencari tahu apakah perusahaan menghasilkan laba atau tidak. Kontrol distribusi. Secara umum, sistem distribusi mencakup kegiatan seperti transportasi, pergudangan, pengemasan, pengendalian persediaan, dan penanganan material. Nah, tujuan dari pengendalian distribusi ini adalah untuk meminimalkan biaya yang terlibat dalam melakukan kegiatan ini. Jadi, manajer yang membidangi kegiatan distribusi juga harus bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran yang namanya anggaran distribusi. Jadi, struktur biaya sistem distribusi tenaga listrik biasanya dinyatakan dengan persamaan D sama dengan T ditambah FW ditambah VW ditambah S, yang mana D itu adalah total biaya distribusi, T itu total biaya transportasi, FW biaya perumahan gudang tetap, VW biaya perubahan gudang variabel atau termasuk biaya persediaan, dan S itu adalah biaya penjualan yang hilang karena keterlambatan pengiriman rata-rata. Ringkasan. Jadi pengendalian anggaran mengacu pada prinsip, prosedur, dan praktik untuk mencapai tujuan melalui anggaran dan laporan anggaran. Ada berbagai jenis anggaran. Untuk mengendalikan fungsi manajemen yang berbeda, anggaran yang berbeda disiapkan. Anggaran produksi, ZBB, anggaran fleksibel, dan tetap. Penyusunan anggaran kinerja melakukan pengendalian atas berbagai kegiatan. Jadi proses pengendalian manajemen melibatkan membandingkan kinerja aktual dengan standar. Hasil dari proses kontrol akan menjadi lokasi penyimpangan kinerja jika ada. Maka diperlukan analisis kesenjangan yang akan membantu manajemen memahami penyebab penyimpangan yang akan membuka jalan bagi pengembangan tindakan korektif. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.